Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Efesus pasal 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Roh Kudus atau Roh Allah merupakan pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang secara khusus tinggal di dalam hidup orang-orang percaya. Yohanes pasal 14 ayat 7, Roma pasal 8 ayat 9, dan 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Sebagai pribadi, Roh Kudus juga mempunyai perasaan, dan itulah sebabnya Roh Kudus dapat didukakan. Menimbang bahwa Roh Kudus dapat didukakan, maka Paulus dalam suratnya kepada jemaat Efesus kemudian memperingatkan mereka supaya jangan mendukakan Roh Kudus. Efesus pasal 4 ayat 30. Lantas, apakah yang dimaksud Paulus dengan istilah mendukakan Roh Kudus? Sejatinya, istilah mendukakan Roh Kudus bukan khas Paulus yang hidup dalam perjanjian baru. Karena dalam perjanjian lama, istilah itu juga disebut oleh Yesaya dalam suatu pengakuan tentang perbuatan kasih setia Tuhan kepada bangsa Israel. Yesaya pasal 63 ayat 7 sampai 19. Demikian catatan Yesaya sebagaimana tertulis dalam Yesaya pasal 63 ayat 10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Perhatikan bahwa berhubung bangsa Israel mendukakan Roh Kudus, maka Tuhan yang penuh kasih setia itu kemudian berubah menjadi musuh bangsa Israel yang notabene merupakan bangsa kesayangannya. Bahkan lebih jauh lagi dikatakan bahwa ia sendiri berperang melawan mereka. Hal ini jelas menunjukkan bahwa mendukakan Roh Kudus merupakan tindakan yang serius. Sejatinya, mendukakan Roh Kudus memang merupakan suatu tindakan yang serius, bahkan teramat serius. Mengapa demikian? Jawabannya secara jelas dan tegas tertulis dalam Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Baru, yaitu karena mendukakan Roh Kudus membawa kepada penentangan Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 51. Kemudian berlanjut akan memadamkan Roh Kudus. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19. Dan pada gilirannya akan menghina roh kasih karunia. Ibrani pasal 10 ayat 29. Tindakan terakhir inilah yang kemudian berkorelasi atau berhubungan erat dengan hal menghujat Roh Kudus yang merupakan tindakan dosa tidak berampun karena tergolong sebagai dosa kekal. Matius pasal 12 ayat 31, Markus pasal 3 ayat 29. Jadi, nasihat Paulus yang tegas memperingatkan supaya jangan mendukakan Roh Kudus sejatinya merupakan nasihat yang serius, bahkan teramat serius. Bukan hanya demi kebaikan jemaat Efesus sebagai penerima suratnya, melainkan juga demi kebaikan setiap orang percaya di sepanjang zaman, termasuk setiap kita sebagai saudara seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sahabat-sahabat Kristus, perhatikanlah bahwa nasihat supaya jangan mendukakan Roh Kudus ditempatkan di antara rentetan nasihat Paulus kepada orang-orang percaya supaya mereka hidup menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan
dan kemudian mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Perubahan dari manusia lama ke manusia baru tersebut dapat terjadi karena adanya suatu pembaharuan dalam roh dan pikiran. Efesus pasal 4 ayat 23. Sehingga terjadilah perubahan hidup yang betul-betul nyata. Dari hidup yang dikuasai dosa kepada hidup yang dipimpin Roh Kudus. Dari hidup yang dipenuhi kecemaran kepada hidup yang dipenuhi kekudusan. Sebelum memperingatkan orang-orang percaya supaya jangan mendukakan Roh Kudus, Paulus menasihati demikian. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Efesus pasal 4 ayat 25 sampai 29. Dan selanjutnya, segera setelah memperingatkan orang-orang percaya supaya jangan mendukakan Roh Kudus, Paulus menasihati demikian. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Efesus pasal 4 ayat 31. Jadi, berhubung peringatan supaya jangan mendukakan Roh Kudus diapit oleh nasihat, supaya orang-orang percaya tidak hidup di dalam dosa dan kecemaran menurut keinginan hawa nafsunya yang menyesatkan, maka dapat disimpulkan bahwa mendukakan Roh Kudus berarti hidup dalam dosa tanpa pimpinan Roh Kudus. Sahabat-sahabat Kristus, pengertian mendukakan Roh Kudus sebagai hidup dalam dosa tanpa pimpinan Roh Kudus ini sangat jelas. Karena Roh Kudus yang secara khusus tinggal di dalam hidup orang-orang percaya memang bertugas untuk memimpin mereka kepada kehidupan yang kudus. Itulah sebabnya dikatakan bahwa jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Galatia pasal 5 ayat 25. Sehingga ketika ada orang-orang percaya yang menolak pimpinannya, maka Roh Kudus menjadi berduka. Amin.